Catatan perjalanan sejarah pendirian PDD Politeknik Negeri Nunukan. Gagasan pendirian Politeknik muncul dengan melihat banyaknya lulusan SMK dan SMU di lingkungan Kabupaten Nunukan yang mencapai kurang lebih 800 orang lulusan per tahun. Namun, hanya 20% di antaranya yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar Nunukan. Dan sisanya, 80% tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi. Bahkan sebagian besar dari mereka terpaksa mengadu nasib di negeri jiran Malaysia sebagai buruh perkebunan dan buruh kasar. Hal ini sangat mengharukan. Provinsi Kaltim dan Kaltara menyumbang PDRB tertinggi di negeri ini. Namun masyarakatnya justru tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai akibat rendahnya kemampuan secara ekonomi. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan yang dipelopori oleh Haji Hafid yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Nunukan dengan pejabat pemerintah kabupaten lainnya serta tokoh masyarakat seperti Bapak Dr. Andes Tommy Harun MSI, Dr. Andes Jainuddin Haziat MSI, Dr. Andes Haji Basri, Hajah Asmadani, Insinyur Haji Faridil Murad MT, Dr. Andes Taufikur Rahman MSI, Trisno Hadi SKM MSI, Ustadz Herman, Dr. Andes Abdul Karim MSI, Gozali SGMH, Zainuddin Palantara STMT, Dr. Andes Sabarudin MSI, Dr. Rustam, Dr. Andes Servianus MSI, Insinyur Helmi, Haji Jafar SE, Dr. Andes Abidin Tajang MSI, Dr. Andes Safarudin MSI, Abdul Munir STMAP, dan Aryo SE. Awalnya penggagas dan pendiri tersebut berkeinginan mendirikan sebuah universitas dengan nama Universitas Persada Perbatasan. Namun, Kementerian Dikti mengarahkan agar didirikan perguruan tinggi vokasional Politeknik di Nunukan, supaya lulusannya mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri dan siap kerja. Pemerintah Kabupaten Nunukan dan pihak manajemen Politeknik Negeri Samarinda di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Ibayasid MSc bertekad menuntaskan seluruh dokumen pendirian dan pembangunan gedung perkuliahan PDD Politeknik Negeri Nunukan dengan memberdayakan Yayasan Penekindi Debaya yang dipimpin oleh Haji Trisno Hadi SKM MSI. Untuk mempercepat proses pendirian PDD Politeknik Negeri Nunukan, maka pemerintah Kabupaten Nunukan juga membentuk tim percepatan dengan arahan Bapak Dr. Andes Tommy Harun MSI selaku Sekda Kabupaten Nunukan. Selain itu, pihak Politeknik Negeri Samarinda juga membentuk tim percepatan dengan nama sebagai berikut: Insinyur Haji Ibayasid MSc, Arkas Pidi PhD, Rafikoh SEMM, dan Andi Sarifudin SE MSI. Dengan perjuangan yang sangat panjang, pada tanggal 20 Juli 2014, Dirjen Dikti mengeluarkan surat mandat nomor 659-E-E-DT-2014 perihal penugasan penyelenggaraan program studi di luar domisili atau PDD. Seiring dengan itu, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 436-E-O-2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang izin penyelenggaraan PDD pada Politeknik Negeri Samarinda. Dan pada tanggal 8 Oktober 2015 atas kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang saat itu dipimpin oleh PJ Gubernur Dr. Insinyur Irianto Lambri MSI, maka dilaksanakan peresmian pendirian PDD Politeknik Negeri Nunukan. PDD Politeknik Negeri Nunukan diselenggarakan dengan pola PDD, yaitu program studi di luar domisili di bawah pembinaan Politeknik Negeri Samarinda dengan 4 program studi, yaitu
teknik alat berat, teknik sipil infrastruktur perkotaan, administrasi bisnis, dan teknologi pengolahan hasil perikanan. Hal ini merupakan penghargaan yang tak ternilai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada masyarakat perbatasan Nunukan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga PDD Politeknik Negeri Nunukan mampu meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. Setelah melalui proses pembinaan dan evaluasi, Politeknik Negeri Nunukan resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020. Perubahan status ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Politeknik Negeri Nunukan, membuka peluang lebih luas dalam pengembangan akademik, penjaminan mutu, dan peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat. Sejak saat itu, Politeknik Negeri Nunukan terus berbenah dalam tata kelola kelembagaan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan yang representatif. Sebagai wujud komitmen terhadap mutu, Politeknik Negeri Nunukan melaksanakan proses akreditasi untuk seluruh program studi dan institusi. Pada tahun 2023, program studi teknik alat berat berhasil meraih akreditasi baik, diikuti oleh program studi lainnya secara bertahap, administrasi bisnis, teknik sipil infrastruktur perkotaan, dan teknologi hasil perikanan juga memperoleh akreditasi baik. Selanjutnya, institusi Politeknik Negeri Nunukan memperoleh akreditasi baik pada tahun 2024. Hasil ini menjadi bukti bahwa Politeknik Negeri Nunukan mampu memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sekaligus menegaskan posisinya sebagai lembaga pendidikan vokasi yang kredibel di kawasan perbatasan. Dalam upaya memperkuat sumber daya manusia, Politeknik Negeri Nunukan secara bertahap menerima dosen tetap berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kehadiran tenaga pendidik berkompeten tersebut mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bapak Arkas Vidi PhD, Politeknik Negeri Nunukan meletakkan fondasi utama dalam sistem akademik dan manajemen kampus. Selanjutnya, melalui proses pemilihan direktur periode kedua, beliau kembali terpilih sebagai pimpinan Politeknik Negeri Nunukan periode 2024 sampai 2028. Periode kedua ini menandai fase penguatan kelembagaan, pengembangan kerjasama strategis, dan digitalisasi tata kelola kampus. Setiap tahun, Politeknik Negeri Nunukan rutin menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru sebagai gerbang awal bagi generasi muda Nunukan dan sekitarnya untuk menempuh pendidikan tinggi. Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB yang bertujuan memperkenalkan budaya vokasi, etika akademik, serta nilai-nilai kedisiplinan dan profesionalisme. Momentum puncak dalam kalender akademik adalah wisuda sebagai simbol keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Politeknik Negeri Nunukan aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bidang kerjasama meliputi program magang industri, riset terapan, pelatihan masyarakat, dan pengembangan kurikulum berbasis industri. Kolaborasi ini menjadi salah satu kunci utama peningkatan kualitas lulusan dan daya saing Politeknik Negeri Nunukan di dunia kerja. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Nunukan berhasil menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat regional maupun nasional. Capaian tersebut meliputi lomba inovasi teknologi, kompetisi vokasi, dan penghargaan pengabdian masyarakat. Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga telah dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah perbatasan, guna meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran Politeknik Negeri Nunukan membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah. Politeknik Negeri Nunukan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia vokasi di wilayah perbatasan, sekaligus berperan dalam mendukung program strategis pemerintah. Dengan semangat inovasi dan pengabdian, Politeknik Negeri Nunukan terus berkomitmen untuk menjadi politeknik unggul di bidang teknologi terapan dan pengembangan wilayah perbatasan. Politeknik Negeri Nunukan bertekad untuk memperluas kerjasama internasional, menambah program studi baru yang relevan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan
meningkatkan mutu lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan dukungan seluruh sivitas akademika dan masyarakat Nunukan, Politeknik Negeri Nunukan akan terus melangkah maju sebagai lembaga pendidikan vokasi yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.